hukum menyambung silaturahim kepada kerabat yang kafir. Bagaimana hukumnya? Allah Ta'ala mengatakan dalam surah Al-Ahzab ayat ke-6. An-nabiyyu awla bil mu'minin min anfusihim wa azwajuhum ummahatuhum wa ulul arhami ba'duhum awla bi ba'd fi kitabillah. Ya. Minal mu'minin al-muhajirin wal muhajirin illa alla taf'alu illa an taf'alu ila awliyaikum ma'rufa. Rasulullah itu hendaklah lebih utama bagi orang-orang mukmin dari diri mereka sendiri, dan istri-istrinya adalah ibu-ibu mereka. Dan orang-orang yang mempunyai hubungan darah satu sama lain lebih berhak, ya, dalam kitab Allah daripada orang-orang mukmin dan orang muhajirin, kecuali kalau kamu berbuat baik kepada saudara-saudaramu. Nah, dalam penggalan firman Allah Ta'ala yang berbunyi, kecuali kalau kamu berbuat baik kepada saudara-saudaramu. Ini bersifat umum, mencakup saudara kerabat muslim atau non-muslim. Ini pendapat yang insya Allah lebih dikuatkan. Maknanya bahwa sebagaimana kita diperintahkan untuk berbuat baik kepada kerabat-kerabat yang muslim, begitu pula yang tidak, ya, dan tidak. Ya. Qatadah mengatakan, lil qarabati min ahli syirk wasiyah wala midratha lahum. Kerabat yang musyrik boleh mendapatkan wasiat dan tidak ada harta waris bagi mereka, disebabkan karena kufuran. Jadi terhalang dengan kekufuran. Jadi dia terhalang tidak mendapatkan waris dengan kekufuran, tapi boleh mendapatkan wasiat. Begitu pula dalam surat Al-Baqarah ayat 180 Allah mengatakan, kutiba alaikum idza hadara ahadukumul maut in taraka khairan lil wasiyatu lil walidain wal aqrabin bil ma'ruf haqqan al muttaqin. Diwajibkan atasmu apabila seorang di antara kamu kedatangan tanda-tanda maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak, berwasiatlah untuk ibu, bapak, dan karib kerabat secara ma'ruf. Ya. Ini adalah kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa. Nah, ayat ini menunjukkan pensyariatan memberi wasiat kepada orang tua dan kerabat. Ya, kan, tapi ayat ini dikhususkan apabila dia termasuk orang yang kafir. Ya. Ini ayat ini dikhususkan dengan ayat-ayat waris, sehingga asalnya orang tua kan termasuk ahli waris. Ya. Berhak mendapatkan warisan, kecuali apabila dia kafir, maka tidak mendapatkan, atau maka dia mendapatkan wasiat, ya, mendapatkan wasiat. Wallahu ta'ala alam bissawab. Ats-Tsa'labi, salah seorang ulama, menyampaikan, kanatil wasiyah lil walidain wal aqrabin fardhan wajiban ala man mat walahu malun hatta nazalat ayatul mawarith fi suratin nisa. Wa nusikhatil wasiyatu lil walidain wal aqrabin alladzina yarithun wa baqiya fardhun wasiyah lil aqriba alladzina la yarithun wal walidain alladzina la yarithanil bi kufrin aw riqqin ala man kana lahu malun. Awalnya wasiat harta diberikan kepada orang tua dan kerabat, dan itu wajib bagi orang yang meninggal dan memiliki harta, hingga turunlah ayat tentang pembagian warisan di surah An-Nisa. Maka ayat ini pun dimansuhkan, dihapus, yaitu wasiat kepada orang tua dan kerabat yang merupakan ahli waris. Ya. Dan yang tersisa adalah kewajiban bagi orang tua yang punya harta, wasiat kepada kerabat yang bukan ahli waris, dan juga orang tua yang bukan ahli waris, dikarenakan kafiran atau perbudakan. Ya, kalau dia karena kufur, dia hanya mendapatkan wasiat. Tapi secara umum yang bisa kita ambil di sini adalah kita tetap diperintahkan atau kita tetap dianjurkan untuk bersilaturahim kepada mereka. Seperti yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika turun ayat wa anzir ashiratakal aqrabin, dan berikanlah peringatan kepada keluargamu yang terdekat. Maka Rasulullah SAW memanggil Quraisy, maka berkumpul fajtama'u fa'amma wa khas. Maka di sana berkumpul secara umum, yang mana Nabi maka mereka berkumpul dan Nabi mengumumkan baik secara umum atau secara khusus. Seperti panggilannya, ya Bani Ka'ab bin Lu'ay angkitu anfusakum minan nar, ya Bani Murrah bin Ka'ab angkitu anfusakum minan nar, wahai Bani Ka'ab bin Lu'ay, selamatkan diri kalian dari api neraka, wahai Bani Murrah bin Ka'ab, selamatkan diri kalian dari neraka, dan seterusnya. Ya. Kemudian
An-Nawawi mengomentari sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam pada lafadznya, hanya saja kalian memiliki rahim yang aku akan membasahinya dengan airnya. Pada hadis di atas. Maksudnya, sa'asiluha syubbihat qati'atur rahim bir hararah wasulha bi idfa'il hararah bi burudah. Maknanya aku akan menyambung rahim kalian, memutuskan sesuatu yang disamakan dengan panas, dan menyambung sesuatu yang disamakan dengan memadamkan panas tersebut dengan sesuatu yang dingin. Ya, ini para hadirin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian ada riwayat dari Amr bin As, beliau mendengar Rasulullah SAW jiharan ghair sirrin. Nabi berkata-kata keras tanpa berbisik-bisik. Inna ala abi laisu bi awliyai, innama waliyullah wa salihul mu'min, walakin lahum rahimun abulluha bibalaha. Sesungguhnya keluarga ayahku bukanlah wali-waliku, penolong-penolongku. Sungguhnya hanyalah para penolongku adalah Allah dan orang-orang mukmin yang saleh. Kan tapi mereka memiliki hubungan rahim atau kekerabatan yang akan aku basahi dengan airnya. Nah, berdasarkan keterangan di atas, ya, jumhur mengatakan tetap dianjurkan untuk menyambung silaturahim. Hanya saja mereka memandang hukumnya mustahab, tidak sampai kepada derajat yang wajib. Ya. Kecuali kedua orang tua, baik kafir atau fasik, tetap wajib. Ya, berdasarkan dalil-dalil khusus yang telah disebutkan di atas. Terima kasih. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Video ini dibuat atas partisipasi dari donasi Anda. Semoga menjadi amal jariah bagi Anda semuanya.